Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Hikayah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yusuf. Saat ini saya mau ziarah ke salah satu pesarian di Surabaya, yaitu Kiai Empu Suro atau Mbah Semendi. Namun sebelum ziarah, saya mau menemui salah satu juru kunci yang bernama Bapak Lukman. Mudah-mudahan saya bisa ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Hikayah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa sowan, bisa bertemu dengan salah satu juru kunci Mbah Semendi. Sebelum ziarah, saya mau menanyakan kelumit sejarah tentang Mbah Semendi. Yang mana Mbah Semendi ini terletak di daerah Donorjo, Donorkerto gitu, Donorkerto, Kang Dua. Ini atau Abah Lukman ini bisa bercerita bagaimana cerita atau masa hidupnya beliau pada zaman dulu. Monggo Pak. Pertama, sore. Sakit ngerokok ya? Nah, apa? Mbah Semendi niki asli nih tiang pundi terus ya? Niki di Jawa Tengah. Nggih. Di Jawa Tengah ini ku Mataram. Nggih, Mataram. Itu dan pada waktu itu masih Surabaya terutama di wilayah Surabaya ini dulu masih belum jadi kota Surabaya. Ya sebetulnya kita sebagai juru kunci belum sepenuhnya mengetahui. Cuma ya katanya dari nenek moyang kita. Cuman niku Pak, nggih. Untuk silsilahnya aslinya terus sampai Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah dari Mataram. Dan dulu itu dia itu ini aslinya Kiai Empu Suro Mbah Semendi. Ya. Kiai Empu Suro Mbah Semendi ini dari Jawa Tengah. Cuma dia itu ditugaskan dari kota Jawa Tengah ke wilayah Surabaya. Dan pada waktu itu ini lebih singkat aja ya, lebih singkat. Pertama kali itu di wilayah Sulung. Nah itu wilayah Sulung pada waktu itu, pada waktu itu memang dia itu ditugaskan di situ ada sungai Sulung itu, sungai Sulung itu. Nah itu pada waktu dulu itu memang dalam keadaan subur. Dalam keadaan subur, dan di situ ada bajul, buaya, ya buaya, dan buaya itu buaya putih. Dan pada waktu itu yang namanya Kiai Empu Suro ini ditugaskan dari Jawa Tengah ini untuk membunuh buaya putih, dan di situ terjadi pertarungan. Pada waktu itu. Jadi wilayah di situ seperti Sulung, Semut itu nama-namanya itu ya dari Mbah Semendi. Oh, awalnya nama jalan itu ya. Nah itu ada Semut Laron ya. Ini ya kita itu nggak tahu sendiri, cuma katanya dulu itu juru kuncinya mbah saya. Nah itu pada waktu kejadian tarung itu yang nonton itu banyak di wilayah Sulung itu seperti Sulung Laron,
Sulung-Laron itu banyak orang yang melihat kejadian pada waktu itu. Nah, terus kalau di wilayah sebelah Semut situ, yaitu saking banyaknya seperti semut. Nah, semut ya. Nah itu. Oke, bajul niku asli ini memang bajul. Iya, saya bajul. Bajul sempat asli nopo memang makhluk. Bajul asli. Bajul lah, asli. itu sempat tarung itu memang. Lah, terjadinya meninggalnya Mbak ini, Mbak Semendi ini, meninggalnya ya di tempat sulung itu. Dia itu meninggalnya tarung sama Bajul. Bajul itu sudah kalah. Nah itu sudah kalah, terus langsung Bajul itu masuk ke sumur. Nah, Bajul itu masuk ke sumur, Mas Mendi ini ditunggu sambil istilah orang Jawa itu semendi. Oh, semendi. Ya, semendi gini sampai terjadi agar Bajul ini tidak keluar lagi, itu loh. Sampai semendi, terus dia itu sampai meninggal. Itu. Jadi meninggalnya itu di Solo. Iya. Lah, pada waktu itu orang itu tidak tahu namanya. Siapa itu? Kan dari Jawa Tengah. Lah, namanya itu tidak tahu. Orang-orang menyebut orang Jawa. Orang Jawa itu menyebut Semendi. Lah, itu namanya Semendi. Oh, berarti karena belum tahu. Iya. Awalnya itu iya. belum sempat siar Pak. Oh, belum sempat. Belum sempat. Cuma dia itu empu. Oh, empu itu tukang membuat keris. Oh. Nah, itu tukang membuat. Dia itu mempunyai keris lanang, makanya bisa mata ini buaya itu tadi, itu loh, tarung di situ itu. Sampai dia itu masuk sumur, ditunggu sama Mbak Semendi ini. Tunggu sambil semende kata orang Jawa. Sambil iya, semedi itu. Lah orang itu tidak tahu dari mana orang itu dari mana. Itu sampai Semendi. Lah terus orang itu banyak namanya Semendi. Ya, aslinya Empu Suro. Nama aslinya Empu Suro Curigo. Oh. Ya, itu nama aslinya. Nah, untuk niku Pak, kok bisa dimakamkan di sini lah. Barangkali ada cerita. Iya, lah pada waktu terus itu pada waktu zaman pemerintahan Belanda dulu itu digusur situ. Digusur terus pindah ke Kapasari. Di Kapasari Ban Sepur itu. Nah, Kapasari Ban Sepur itu ya gitu. Di situ Sepur itu banyak tubuhan. Makamnya itu di sebelahnya. Sepur itu jalan sendiri. Gitu. Nah, terus lantas pindah di Denpasar sama masyarakat. Apa pindah sendiri apa? Loh, pindah. Itu yang pindah itu dulu itu Belanda. Oh, Belanda. Belanda. Yang pindah kan takut Belanda itu. Belanda itu kalau ada barang-barang gaib itu takut itu loh ya. Terus lantas dipindah sini. Lah pindah di sini ya sebagian sesepuh warga sini ada isyarat. Kita harus isyarat itu. Jadi terus pindah sini sampai sekarang. Dan pada waktu itu zaman penjajah. Pindah di sini zaman penjajah sudah. Zaman penjajah lah. Ini masih langgar. Nggak melanggar. Ya. Belum ada langgar itu belum ada. Langgar itu belum ada. Dipindah sini ini tempat pengungsian. Maksudnya pengungsian itu orang ngungsi. Zaman Belanda itu di sini. Di wilayah orang Jawa-Jawa itu. Ya. Kalau orang Jawa di sini Belanda itu tidak berani masuk karena ada makam, gitu. Karena ada makam ini. Jadi di sini tempat pengungsian itu zaman Belanda dulu. Tapi kalau boleh tahu Pak, iya. Untuk apa? Meninggalnya tertulis apa enggak? Itu tertulis itu sebetulnya itu tertulis, cuma suratnya itu ya maklum mas, zaman sekarang meninggalnya itu 1687 tahun 1687 setelah setelah merdeka Pak. 16 masih
1600. Oh, nggih 1600. Iya, jadi sudah berapa abad? Ya toh? Sudah berapa abad itu. Oh, berarti belum jadi Belum jadi merdeka, Indonesia. belum, masih belum. Belanda. Iya. Dan di sini nih, iya. Ini katanya ya ta, Belanda itu membawa jenazah ini masih utuh, Mas. Masih utuh. Di sama itu apa peti itu jadi karak gitu sama prajurit Belanda itu. Pokoknya dikawal itu. Jadi terus dipindah di sini dari Kapasari terus pindah ke sini. Ya juru kunci itu sudah 3 kali, Mas. Sampai ini ketiga. Saya habis mbah saya terus mbah saya sudah jadi keempat saya. Iya, generasi saya keempat ya itu. Terus bangunan ini gila. Nah, bangunan ini masih utuh apa? Ini masih baru, Mas. Masih. Ini sebetulnya banyak yang direnovasi. Yang punya tanah itu ya punya mbah ini. Jadi masjid ini tanahnya mbah ini. Jadi ini sudah luas. Nah di sini itu ada papan nama, yaitu khusus untuk makam Belanda tapi bahasa Jawa Pego, ya Jawa asli itu, ya Hana Coroko, terus sama bahasa Belanda. Gitu. Jadi tanah ini yang maksudnya tidak boleh dimasuki makam lain kecuali bahasa ini. Terus ngapunten. Iya. Ketika itu anaknya ini untuk turunannya ini. Lah itu turunannya itu sudah tidak ada semua, tidak ada semua. Jadi eman, Mas. Sebetulnya kalau ada peninggalnya satu aja sudah masuk cagar budaya. Cagar budaya. Itu sudah diurus sama teman-teman. Wong ceritanya kalau mengacu ke cerita itu beliaunya itu belum dakwah sudah wafat. Iya. Berarti masyarakat sini ini pada waktu itu belum tahu. Enggak tahu. Nah, cuma kalau dibaca dari buku Bapak Tanah Jawa, ya dari Bapak Tanah Jawa, Mbak ini pernah meguru di Ampel, tapi bukan Sunan Ampel yang ngajar, murid-muridnya Mbak Ampel. Nah itu. Jadi Mbak Ampel itu kalau hal ini tinggal berapa ya? Kurang lebih 1 bulan baru Mbak Ampel. Oh berarti masih dulu ini? Iya, dulu ini. Jadi pernah Mas ini ada cerita. Dulu itu ada orang dari Jawa Tengah. Orangnya itu sudah sepuh, sudah tua. Dia itu pergi ziarah ke Mbak Ampel. Ya, pergi ziarah ke Mbak Ampel itu dia itu dapat mimpi. Tidak boleh ke situ. Disuruh bahasa Jawanya, kon gak usah rene dhisik. Nango Donokerto dhisik. Ke Basmendi, yaitu Basmendi sini. Terus orang itu ke sini, Mas, jam 2 malam. Jam 2 malam. Iya, ke rumah. Ya, ke rumah masih ada kakek saya. Tuh, kasih kunci terus ditanya itu. Dia itu dari Jawa Tengah. Dia itu niat ziarah ke Ampel, tapi tidak boleh. Disuruh ke sini dulu. Itu loh. Disuruh ke sini dulu, terus habis ke sini, terus dia itu ke sana. Orang sudah tua, Mas. Sepuh ya. Kalau beritanya barangkali ada yang beritanya. Iya. Terus kalau itu Pak, Pak, salah satu karomah kelebihan ini ya. Boleh tahu Pak? Ini gini Mas, kalau dari kelebihan mulai zaman Belanda dulu itu ya katanya Mas ya, dari nenek-nenek itu. Di sini ini kan tempat pengungsi. Orang Jawa itu mengungsi di sini Mas. Itu ada bom di sini masuk, tapi tidak meledak. Itu tidak bisa. Iya. Kalau burung di atasnya nelbok Mas. Ini katanya dulu. Ya kita tidak tahu, cuma ceritanya ya wallahu alam semua itu ceritanya gitu.
Enggak, kalau orang ya Iya. kebanyakan itu yang diminta itu. Wah, gini, kalau orang ziarah, orang punya hajat itu kan macam-macam, Mas. Ya, orang hajat macam-macam. Dan orang yang ziarah ke sini ini enggak pandang etnis. Serang aja, enggak pandang etnis, enggak pandang agama, enggak pandang suku, enggak pandang agama. Kalau zaman nenek saya, kakek saya, itu banyak orang Cina, Mas. Sampai sekarang ya ada. Dengan cara beliau, Pak. Loh, iya, loh. Kita sebagai juru kunci ya kita menghargai loh. Iya loh, menghargai, diterima enggak terima Allahu a'lam. Kalau kita kan minta, bukan minta kepada Mbak, kan minta pada Allah, Bang. Jadi kita itu tawasul ke Mbak itu. Kalau enggak kita mau siapa? Kan gitu, Mas. Ya memang pada waktu zaman dulu itu warga itu kemungkinan aja kita enggak tahu sendiri kurang pada waktu itu kemungkinan. Iya toh. Kalau dia itu peduli, mungkin ada peninggalan. Iya toh. Apa tombak, apa keris wong ini tukang membuat keris. Mbak ini empu. Kan empu ini. Gitu. Dia itu sebetulnya kalau kita orang sepuh. Ya, orang sepuh. Jadi Mbak ini tua, sudah tua, bijak, orang bijak. Ya kalau kita juru kunci itu dari mulai kakek saya ya, Mas. Bukannya ya kakek saya, cuma kita kan bantu aja. Jadi orang yang ziarah itu sampai sekarang, Mas. Sampai sekarang itu kalau malam Jumat manis itu ada orang buat tumpeng. Nah, itu Pak, ini ciri khasnya Mbak. Lah, soalnya apa? Dulu itu perjalanan dari Jawa Tengah ke Surabaya itu kan naik apa ya, sapi itu loh. Kalau di sapi dua pakai apa? Sumur roda besar tuh, Mas. Dokar ya. Dokar, tapi bukan kuda, sapi. Ya, itu di tengah jalan ada orang apa sapi ini wis dikei mangan ta buat tumpeng, Mas. Gitu loh. Sampai ke Surabaya sini. Makanya Mbak ini kalau sekarang ya ada tumpeng, ada tradisinya itu tumpeng itu. Berarti karena kesukaan beliau itu tumpeng. Iya. Jadi masyarakat ikut-ikutan. Iya, masyarakat sampai sekarang itu enggak pandang etnis. Cina barang ya kesini mempunyai hajat apa ya wallahu a'lam ya semua itu, tapi buktinya ya terlaksana semua. Yang bangun semua itu orang Tionghoa, orang Cina. Oh, yang bangun? Iya, sama pendoponya belakang itu orang Cina semua. Itu mengabdi itu sudah 25 tahun mengabdi ke sini sampai sekarang. Ini sama tak terus tuku Aki. Aki sebelah ini. Iya, Aki itu. Iku mulai gak duwe, Mas. Sampai saiki toko mekono nek 14. Aku sing buka, Mas. Pokoknya panu toko kayak toko anyar aku sing buka. Padahal Cina sampai sekarang. Kalau Jumat manis ke sini jam 1 malam sampai jam 3 buka. Jadi sampai sekarang. Sekarang aja enggak banyak orang Cina, dulu tuh banyak. Cuma generasinya enggak ada. Orang yang meninggal sudah. Kalau kita ya insya Allah nanti kalau ada hal itu sering, Mas. Oh ya. Hal ini kalau Holnya? Hal ini tiap tanggal 5 Ruah. Satu tahun sekali. Dan yang ziarah ke sini kalau dari pejabat-pejabat itu banyak, Mas. Tanggal 5 Ruah itu? Tanggal 5 Ruah. Sebelum puasa, Pak? Sebelum puasa, ya. Bertepatan dengan Saban. Ya, Saban. Ini yang pernah ke sini pejabat-pejabat itu banyak. Bu Khofifah. Bu Khofifah sudah 2 kali ke sini. 3 kali, 2 kali. Itu. Apa? Enggak. Ziarah. Ziarah, tidak ada maksudnya. kalau sudah hasil lalu, Mas.
biasa. Manusiawi. Biasa. Nahrawi, iya dong, Nahrawi. Imam Nahrawi itu sini. Iya, ada kartu namanya itu satu pak itu sampai sekarang itu. Kalau sudah hasil, ya lalu sudah manusiawi, ya sudah tidak apa-apa ya. Alhamdulillah ada yang mau ke sini, gitu aja kan gitu Mas ya. Yang penting ya. Ngelayani. Oh iya. Pak Bambang ke sini. Oh Bambang DH. Gagal. Terus ada panggilan dari Pak SBY dulu, gagal. Pak Afandi pernah di sini 2 kali wakilnya itu. Dari pejabat-pejabat, Wahyudin Hussein, mantan bendahara Masjid Ampel, pernah di sini. Kalau hall itu saya yang ngemis Mas ke sana. Dikasih pokoknya diberitahu gitu aja Mas ya. Ya alhamdulillah sudah. Kalau hall itu dulu Gus Dur pernah ke sini tapi gagal Mas. Gus Dur itu. Oh enggak sempat ke sini. Enggak sempat ke sini. Itu sudah ditandatangani sama Yeni itu, Mbak Yeni. Putrinya itu. Sama putri pernah ke sini. Kalau nanti ini pilkada penuh Mas. Tapi nek wis mari lali. Iya, sudah biasa. Yang penting ya sekarang seperti zaman-zaman ini yang penting ada yang mengingat. Kalau enggak kita mau siapa Mas? Lagi ini gimana? Nah, itu tujuan kami ini. Sebetulnya ya kasihan kalau lihat ada orang ngerti lah Mas. Ya bilang sama saya, "Sano Mas." Iya, terus ya apa maneh? Wong baik iki, wong sepuh. Wong sepuh iki sampai kata-katanya itu begini, Mas. Delok nae, rungokno ae. Itu orang bijak kan gitu, Mas. Jadi biarpun ada apa, suruh lihat aja. Nggak usah pakai gitar, didengarkan aja. Nanti apa akibatnya, kan gitu. Dan alhamdulillah, Mas. Kalau yang ziarah ini banyak dari Kapasari. Memang dulu pernah ke situ, Mas. Jadi ke Kapasari itu mempunyai hajat apa aja pasti ke sini. Iya, hajat apa, pindah rumah apa, nikah apa-apa itu pasti ke sini. Nggak berani dia nggak ke sini. Ya, itu pasti. Kalau di wilayah sini ini biasa, Mas. Kalau ada makam gini seperti Mbak Ampel di sekitar nggak peduli. Ya toh, sekitar apa nggak ada peduli. Paling yang ziarah situ Surabaya sampan-sampan ini. Kalau di situ nggak ada peduli, Mas. Itu sudah umum. Di makam mana saja, yang sekitar nggak ada peduli. Iya. Yang dari luar itu yang peduli. Masyarakat sekitar. Iya, kurang peduli. Kan mana saja itu pasti itu. Iya loh. Iya, yang jauh. Itu sudah gimana ya? Iya, yang jauh. Makanya kita itu, Mas, dinamai masih orang tua ya belum tua. Ada takmir itu sedikit banyak dia itu orang sepuh lah. Jadi mengerti takmir masjid ini. Dan dia itu nasihat dari makam ini. Jadi tahu. Saya dulu pernah punya bukunya sejarahnya Mbak ini. Ya diambil Pak Afandi dan Bali. Pak Afandi. Ya. Pak Afandi waktu menjabat. Iya, wakil Pak Wali itu, wakil Bambang itu. Iya. Tadi di Pak RW ada. Pak mantan takmir, Pak Takmir ini ada. Orang Madura takmir. Dan kata Gang 6. Itu lebih mendesak. Iya. Lebih baik ke rumahnya aja. Ke rumah. Rumahnya? Donokerto Gang 6. Takmir masjid ini. Iya. Oh ya. Nanti kalau ada waktu bisa nanti lebih mengetahui di Pak Takmir. Saya hormati, demikianlah sedikit sekelumit sejarah yang
telah diutarakan Bapak Lukman. Mudah-mudahan perbincangan pada saat ini bisa bermanfaat, bisa jadi barokah fiti di dunia wal akhirah. Oke, monggo.